PSIS Semarang akan bertemu dengan Persikabo 1973 pada lanjutan Liga 1 BRI. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya PSIS Semarang yang mereka bermain imbang dengan Persis Solo, di kandangnya Persis Solo dengan skor 0-0. Kalau kita melihat statistiknya nih di pertandingan ini, Persis Solo secara penguasaan bola di angka 52%. Gak jauh beda dengan PSIS Semarang di angka 48%. Kesempatan menciptakan gol mereka sama-sama di angka 7, dan tembakan ke arah gawang mereka pun sama-sama di angka 4. Secara serangan memang PSIS Semarang sedikit kalah dari Persis Solo, yaitu sebanyak 71 kali, sedangkan Persis Solo sebanyak 93 kali. Secara serangan berbahaya memang PSIS Semarang sedikit kalah juga dari Persis Solo, yaitu di angka 31 kali serangan berbahaya dan 59 kali serangan berbahaya untuk Persis Solo. Nah, kalau gua nonton pertandingan ini memang sebenarnya nggak jauh beda sih dua klub ini. Cuman di babak kedua terjadi perubahan yang menurut gue sedikit merubah permainan dari Persis Solo ya. Persis Solo sedikit lebih keluar menyerang dibandingkan dengan PSIS Semarang yang kalau gue ngelihat pemain andalannya PSIS Semarang, Taisi Marukawa, agak susah mendapatkan bola. Jarang sekali namanya disebut. Dan sampai sekarang gue ngelihat performa PSIS Semarang masih belum kembali seperti performa mereka di awal-awal kompetisi. Entah ada apa dengan PSIS Semarang, sampai sekarang performa mereka masih kurang baik kalau menurut gua. Akhirnya mereka juga harus memberhentikan pelatihnya mereka, dan akhirnya mereka di-handle oleh caretakernya mereka, tapi sampai sekarang performa juga masih belum baik. Entah kenapa, ada masalah apa dengan PSIS Semarang. Memang ada salah satu faktor ada tidak adanya Carlo Fortes, tapi sangat disayangkan sekali ketika satu klub itu harus bergantung sama satu orang pemain. Harusnya mereka mampu melakukan adaptasi, harusnya mereka mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada, karena liga ini 1 tahun, bukan formatnya kompetisi yang hanya mungkin beberapa bulan. Ya mereka harus segera memperbaiki itu kalau menurut gue, kalau mereka mau tetap mencoba memenuhi targetnya, mereka memenuhi papan atas dari klasemen Liga 1 BRI. Kalau sampai melihat sampai dengan saat ini, ya kalau dari permainan PSIS Semarang ya sepertinya memang PSIS Semarang ya oke lah, nggak akan terjadi degradasi oleh ke Liga 2, tapi ya mereka sepertinya akan hanya mencapai dengan kondisi papan tengah. Tapi ya nggak sesuai dengan investasi yang sudah mereka keluarkan dengan membeli Taisi Marukawa dan juga membeli Carlos Fortes. Nah, ini mungkin yang harus dibenahi. Entah siapa nanti yang akan menghandle PSIS Semarang, kita lihat seperti apa nanti performanya mereka. Ya yang jelas kalau gue ngeliatnya sekarang, serangan mereka sangat tumpul sekali kalau gue bilang. Walaupun secara lini pertahanan sebenarnya PSIS Semarang bagus kok, sangat solid pertahanan dari PSIS Semarang. Mereka sangat disiplin dalam menjaga pertahanan mereka, tapi ya buat apa kalau ternyata mereka tidak mampu mencetak gol kan. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persikabo, performa dia luar biasa sekali ya Persikabo ya. Nggak disangka-sangka ternyata Persikabo yang performanya lagi jelek di beberapa pertandingan terakhir kalau menurut gue, karena mereka mengalami kekalahan, mereka akhirnya mampu menang melawan Borneo FC dengan skor 3-2. Luar biasa sekali. Kita lihat statistiknya dulu. Secara penguasaan bola mereka sama-sama di angka 50%. Kesempatan menciptakan gol juga sama-sama di angka 11. Hanya Persikabo sedikit unggul tembakan ke arah gawang yang sebanyak 7 kali. Secara serangan sebenarnya Persikabo kalah dari Borneo FC, yaitu di angka 64 kali serangan. Secara serangan berbahaya juga Persikabo memang kalah dari Borneo FC, yaitu sebanyak 27 kali serangan berbahaya. Borneo FC di angka 52. Tapi memang seperti inilah permainan dari Persikabo kalau menurut gua, karena mereka lebih mengandalkan ball possession, dan kali ini ketika mereka mengandalkan ball possession sangat efektif sekali, karena sepertinya kalau yang gua lihat mereka berhasil membawa Borneo FC itu mengikuti permainannya mereka. Jadi Persikabo itu membuat permainan dengan ball possession, dan akhirnya Borneo FC pun juga melakukan ball possession yang keluar dari pakemnya mereka kalau menurut gue, dan itu sangat efektif sekali, dan akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Walaupun ada salah satu peran penting dari kipernya Persikabo yang berhasil menggagalkan penalti dari Jonathan Bustos sehingga mereka gagal menyamakan kedudukan. Luar biasa sekali performanya dari kiper Persikabo. Sampai di akhir pertandingan dia sampai menangis ya. Menangis karena bahagia, karena akhirnya dia berhasil menggagalkan penalti yang terakhir. Padahal
Rian Kurnia kalau gitu udah sangat menyesal sekali dia ketika melakukan clearance, tangannya terkena sepak bola yang dia lakukan clearance. Ya tapi itulah permainan sepak bola, banyak drama dan ternyata Persikabo performanya sangat luar biasa di pertandingan kemarin. Nah kita nggak tahu di pertandingan selanjutnya seperti apa. Nah balik lagi ke pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persikabo. Kalau kita melihat historinya mereka bertemu, PSIS Semarang sudah berhasil menang 3 kali dari Persikabo. Mereka draw 1 kali dan Persikabo berhasil menang 2 kali dari PSIS Semarang. Di pertemuan terakhir PSIS Semarang lah yang berhasil unggul dengan skor 1-0. Nah kalau kita melihat klasemen sementara sampai dengan saat ini, Persikabo memang lebih baik dibandingkan dengan PSIS Semarang ya, karena PSIS Semarang saat ini berada di peringkat 12 dari 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan 4 kali kekalahan. Sedangkan Persikabo saat ini berada di peringkat 7 dari 4 kali kemenangan, 1 kali seri dan mereka 3 kali kalah. Kalau kita melihat statistiknya sampai dengan saat ini untuk gol per pertandingannya, PSIS yang memang produktivitasnya sangat rendah. Ya rendah banget sih, tapi di angka 1 gol per pertandingan. Sedangkan Persikabo di angka 1,75 gol per pertandingan. Masih lebih baik dibandingkan PSIS Semarang. Dalam hal ini pertahanan memang PSIS Semarang masih lebih baik dibandingkan dengan Persikabo, walaupun angkanya masih di atas 1, yaitu di angka 1,25 gol per pertandingan, sedangkan Persikabo di angka 1,5 gol per pertandingan. Nah kalau melihat kondisi ini dengan kondisi yang belum stabil dari PSIS Semarang, nah gue nggak tahu apakah besok striker andalan mereka udah bisa dimainkan atau enggak. Ya sepertinya kalau gue melihat pertandingan ini, kemungkinan besar sih pertandingan ini akan berakhir imbang ya, kecuali kalau Persikabo berhasil memanfaatkan ball positionnya mereka dan akhirnya mendapatkan celah, dan mungkin PSIS Semarang juga terikut oleh permainannya mereka. Ya bisa jadi Persikabo bisa memenangkan lagi pertandingan ini, karena secara moral mereka lagi baik sekali dan skema permainan yang mereka terapkan memang sedikit unik dibandingkan dengan klub-klub Liga 1 yang lain kalau menurut gua. Mereka masih konsisten dengan ball positionnya mereka dan mereka mencoba mencari celah, walaupun memang gua akui lini tengahnya mereka cukup solid sebenarnya, tapi kadang-kadang mereka tidak mampu mengatasi itu ketika mereka melawan tim-tim yang melakukan serangan balik. Dan ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau menurut gua sih kemungkinan pertandingan ini akan berakhir imbang sih, karena belum konsistennya dari PSIS Semarang maupun Persikabo. Tapi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.